Oke, ternyata masih banyak ya, masih banyak dan salah kaprah betul ya teman-teman tentang masalah penanaman bahan dongkelan anting putri ya. Ini kita akan coba sharingkan beberapa kesalahan fatal yang sering saya lakukan ya ketika pas penanaman bahan bonsai anting putri bahan dongkelan tunggul dengan em, tidak membawa media tanam ataupun membawa media tanam cuman untuk kondisi pohon dia sudah kurang sehat ya. Nah, jadi ini banyak sekali yang menanyakan kepada Mas Bondes ya. Ada beberapa pertanyaan yang sangat sering masuk ya. Yang pertama untuk masalah media ya teman-teman. Yang pertama masalah media, yang kedua masalah pemupukan. Jadi dua faktor itu memang sangat mempengaruhi ketika kita melakukan penanaman bahan dongkelan ya, apalagi bener-bener bahan dongkelan tunggul yang kita beli dari online dan bahan tersebut kita nggak tahu kapan dongkelnya ya. Tentunya yang kita harapkan ketika sampai rumah sesuai itu dia bisa langsung subur. Itu kan pasti seperti itu ya. Jadi bagi teman-teman nanti ketika ada permasalahan yang sama yang seperti saya alami, nanti tolong coba komen ya. Terus bagi pengalaman di kolom komentar ya teman-teman, supaya kita bisa sharing sama-sama. Nah, pengalaman yang pertama ketika kita melakukan penanaman bahan dongkelan yang kita nggak tahu juga untuk pohonnya itu masih seger atau tidak, berapa lama sudah didongkel ya. Itu saya rekomendasikan media itu sesteril mungkin dulu ya teman-teman. Misalkan atau contohnya bisa pakai pasir Malang full yang ukuran nomor satu ya, ataupun pakai pasir bangunan. Cuman yang biasanya saya lakukan itu pakai pasir bangunan biasa ya. Terus untuk penempatan itu kita taruh di tempat yang teduh ya, terkena matahari cuman teduh ya teman-teman. Apalagi dengan cuaca sekarang sangat ekstrim ya, hujan hampir tiap hari ya. Bahkan mungkin 3 jam 4 jam sekali pasti dia ada gerimis seperti ini. Tentunya ketika walaupun kita menggunakan pakai media steril, kadang-kadang ada mengalami kebusukan. Itu salah satunya dari faktor cuaca juga menentukan ya teman-teman. Terus bahan-bahan dongkelan yang sudah lama ya, terus ketika sudah didongkel dan memang sudah lama itu biasanya pohonnya tidak subur ya, ataupun bukan artian tidak subur ya, kurang sehat lah ya, akar banyak kepotong, akar serabut banyak yang rusak ya, ataupun yang putus. Itu biasanya dan saya rekomendasikan di tempat saya khususnya ya, itu tidak memberikan pupuk dulu ya teman-teman. Karena kenapa? Ketika kita belum gini aja deh, kita ketika waktu perjalanan jauh ya, kita langsung dikasih makan, suruh makan banyak, itu pasti kita muntah ya, malah alhasil bisa masuk RS ya teman-teman. Cuman kalau saya pribadi itu saya istirahat dulu, minum dulu ya. Sama juga di bonsai juga seperti itu, kita istirahatkan dulu, kita kasih minum dulu, kita kasih air dulu, kita siram ya, kita kasih vitamin B1 dan lain sebagainya, perangsang akar dan lain sebagainya. Setelah itu ketika dia sudah muncul tunas baru, sudah banyak kurang lebih sekitar 20 cm, 15 cm, sekiranya akar serabut itu sudah mulai banyak muncul, itu boleh kita berikan asupan nutrisi atau kasih makanan lah bahasanya. Sama ya, kita juga seperti itu. Cuman ada beberapa teman-teman juga yang ketika bahan bonsai itu dia datang itu langsung dikasih pupuk. Ya itu monggo silahkan ya. Itu kan kita tadi bilang yang bener-bener bahan dongkelan ya. Kan kebanyakan sekarang bahan beli yang di live ya. Dan bahan tersebut kita nggak tahu sudah berapa lama didongkel, sudah berapa lama di situ. Dan tentunya pohon itu kan masih stres ya teman-teman. Beda cerita ketika kita habis dongkel, bener-bener bahan kita sendiri atau kita beli, kita dongkel langsung kita tanam, oke, tidak masalah. Enggak langsung dikasih pupuk itu pun tidak masalah ya. Cuman kalau dia prosesnya atau konsepnya itu memang pohon itu kita nggak tahu kapan dongkelnya, alangkah baiknya jangan dikasih pupuk dulu. Cuman ya nggih monggo silakan. Kalau saya pribadi dari dulu sampai sekarang menyarankan seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk
selanjutnya ya, tadi yang pertama untuk masalah media tanam sudah kita jelaskan pakai pasir ya. Kalau di sini pakai pasir bangunan, pasir komering namanya. Di Palembang ini untuk pasirnya itu dia putih bersih ya teman-teman, seperti gula. Itu media tanamnya. Terus untuk pemupukan itu tidak kita berikan dulu, setelah nanti nunggu pohon itu subur ya. Dan untuk selanjutnya masalah di pengonsepan. Kalau saya biasanya ya, kalau memang mau safety, itu memang pengonsepan itu kita biarkan dulu nanti setelah subur ya. Jadi ada beberapa teknik, kalau memang lahan itu di tempat saya pribadi ya, kita habis dongkel terus langsung konsep, langsung tanam tidak masalah. Cuman kalau teman-teman beli tunggulan agak panjang, diusahakan disuburin dulu aja, nggak usah buru-buru dikonsep, karena nanti kedepannya kalau kita langsung konsep kadang-kadang itu biasanya nggak muncul tunasnya ya, susah munculnya. Itu yang saya alami dulu seperti itu ya teman-teman. Sudah lama ya saya dongkel karena banyak bahan yang kita dongkel ya. Itu kita biarkan dulu, kita taruh di tempat yang terbuka, tidak langsung kita tanam. Langsung saya konsep dan alhasil memang nggak muncul tunas yang sesuai dengan harapan kita. Itu biasanya yang saya alami seperti itu ya. Kalau untuk masalah yang lain, masalah pemupukannya kapan itu tergantung dari apa ya, kesuburan pohonnya, karena kesuburan pohon itu beda-beda ya. Jadi tergantung dari tempat teman-teman juga, pohonnya juga seperti apa itu. Kalau biasanya sih estimasi itu ya minimal sekitar 3 bulanan ya. 3 bulan itu akar serabut itu sudah mulai muncul ya teman-teman. Itu sudah bisa dikasih pupuk. Nah, Mas, kalau kurang yakin gimana? Dikorek dulu untuk akarnya yang atas itu kan kelihatan dia masih muncul kambiumnya aja atau dia sudah muncul akarnya. Kalau memang akar sudah muncul, monggo silakan dikasih pupuk tidak apa-apa. Nah, untuk pemberian pupuk ini paling rekomendasi tetap di Osmokot ya, boleh SPK boleh ataupun pupuk mutiara boleh. Cuman wanti-wanti untuk pupuk mutiara untuk takarannya ditakar ya, jangan seperti pupuk Osmokot atau slow release ya. Nah, kalau untuk NPK Mutiara yang langsung benar-benar fast release atau langsung dia bisa larut ke dalam air, itu biasanya kalau kebanyakan dia bisa menyebabkan busuk akar atau panas ya, dia bisa menyebabkan gosong pada daun. Itu biasanya yang saya alami dulu ya. Cuman alhamdulillah sekarang udah enggak ya teman-teman, udah enggak pernah bahkan ya. Karena saya sudah belajar dari pengalaman yang saya alami dan eh, itu yang menjadi patokan saya ya. Jadi saya memberikan edukasi seperti ini ya sesuai dengan yang saya alami ya teman-teman. Bukan dari katanya dan katanya ya. Tuh, jadi seperti itu. Kalau teman-teman, jadi ilmu yang terbaik itu adalah ilmu dari pengalaman sendiri ya. Karena beda wilayah itu beda-beda ya teman-teman. Kadang ada senior bilang seperti ini, realitanya beda ya untuk di lapangan. Makanya harus tetap praktek ya. Dan ilmu pengalaman itu sangat penting ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk masalah pemupukan sudah, media sudah, untuk pemberian cairan B1, oh ya kita ulangi ya. Dari jarak pertama tadi ya, penanaman pertama itu biasanya saya memberikan cairan B1 ataupun perangsang akar ya, itu seminggu sekali ya teman-teman. Seminggu sekali itu udah pasti ya. Terus untuk penanaman pertama itu sewarak mungkin bahasanya atau sekenyang mungkin. Setelah itu 3 hari sekali boleh kita siram ataupun kita spray boleh ya. Itu yang biasanya saya lakukan atau saya rekomendasikan kepada teman-teman. Ah, masalah lain sih mungkin tata cara pengonsepan sih ya. Untuk tata cara pengonsepan ini beda orang beda ya teman-teman, atau beda trainer itu beda. Yang seperti saya bilang mungkin beberapa hari yang lalu ya sudah saya buatkan konten khusus. Ada beberapa trainer itu yang memang membuat konsep dasar itu sesuai dengan apa ya, sesuai dengan pohonnya nyal-nyal seperti itu ya. Jadi kalau untuk saya ini ya seperti itu saya lakukan. Terus saya bogel lagi ketika saya mungkin apa ya sudah kebingungan, itu pasti akan saya tunggul 2 mata tunas itu. Jadi seperti itu. Untuk yang lainnya sih mungkin cukup ya, dan mohon untuk teman-teman misalkan ada berbagi pengalaman. Kalau untuk masalah media tanamnya, kalau dia sudah subur itu ketika penanaman atau pemindahan ya, itu tadi dalam catatan ya, untuk media pasir pasir tadi itu
pas prekondisian atau penyuburan awal ya, atau penyesuaian ya. Kalau nanti sudah subur, akar serabut sudah banyak, media sekam dan pasir itu yang biasanya saya lakukan, saya tambahkan ya. Itu. Jadi kita pakai media pasir dan sekam. Itu di sini yang saya pakai seperti itu. Kalau memang ada jerami padi, biasanya kalau pas musim panen saya pakai juga ya teman-teman. Oke, nah mungkin cukup seperti itu. Kita lanjut. Ini hari ini kita akan memindahkan juga bahan bonsai yang akan kita pindahkan di dalam bak pot ya. Itu akar sudah kita press. Jadi ada beberapa teman-teman menanyakan untuk masalah pemindahan di dalam pot. Itu kita buat videonya ya. Kita coba cek untuk pohonnya seperti apa. Langsung aja ya. Nah, seperti biasanya sebelum lanjut lagi ya, kita minta pajaknya dulu, di like dulu, karena kenapa? Satu like dari sahabat itu sangat berarti dan sangat berharga bagi saya.